Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-11 di mata kuliah Web Teknologi 2. Untuk pembahasan materi pertemuan ke-11, bahan kajian yang nantinya akan saya diskusikan di materi pertemuan ini adalah filter menggunakan AngularJS. Jadi ada beberapa filter yang kadang kita gunakan terutama untuk membuat aplikasi nantinya di framework AngularJS atau yang biasa disebut dengan built-in filter. Oke, sub CPMK di bahan kajian ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dari filter, selanjutnya format sintak di filter itu sendiri, berikutnya argumen pada filter dan contoh penerapannya di framework AngularJS. Oke, untuk pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Saya akan bahas terlebih dahulu tentang konsep built-in filter. Selanjutnya yang kedua, format sintak di filter itu sendiri di AngularJS itu seperti apa. Berikutnya argumen pada filter. Ada beberapa argumen yang tentunya akan banyak kita gunakan, terutama untuk mengimplementasikan filter itu sendiri. Terakhir nanti ada beberapa contoh penggunaan filter di bahasa pemrograman. Contoh kalau kita menggunakan format huruf atau mata uang, atau nanti filter di array atau array bertingkat. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ke-11 ini. Oke, saya akan bahas terlebih dahulu tentang konsep dari built-in filter. Kalau berbicara tentang filter di AngularJS digunakan untuk memformat data, tentunya memformat data yang nantinya akan ditampilkan di user. Jadi salah satunya nanti akan kita implementasikan di view-nya nantinya. Filter dapat juga diimplementasikan pada template dan controller. Di samping di view-nya kita bisa juga menggunakan filter tersebut nanti di template ataupun di controller. AngularJS di sini menyediakan beberapa koleksi filter yang siap dipakai atau gampangnya built-in. Contoh seperti currency yang nantinya untuk digunakan untuk format nilai mata uang. Selanjutnya uppercase yang nantinya akan digunakan untuk penulisan contohnya kata tentunya nanti akan menjadi format kapital. Selanjutnya ada lowercase yang nantinya akan digunakan untuk kebalikan dari format kapital tentunya untuk yang lowercase itu sendiri dan lainnya. Built-in filter merupakan filter yang telah disediakan secara default oleh AngularJS. Oleh karena itu filter-filter built-in ini jika digunakan harus mengikuti format yang telah ditetapkan oleh AngularJS, baik nama filternya ataupun nanti argumennya. Jadi ada bentuk umum baku yang nantinya harus kita ikuti. Oke, contoh untuk dapat melakukan format mata uang, nanti kita bisa menggunakan currency untuk mendefinisikan filternya. Contoh lain, untuk membuat tulisan menjadi huruf kapital, dapat menggunakan uppercase untuk mendefinisikan filternya. Atau contohnya, kata currency dan uppercase di sini merupakan kata yang sudah baku yang memang sudah telah dibuat di AngularJS itu sendiri. Oke, untuk format sintak di filter seperti apa? Contoh, berikut format penulisan sintak dari filter. Kita nanti bisa menggunakan contohnya diawali dengan buka kurung kurawal double, selanjutnya ditutup dengan kurung kurawal double. Selanjutnya expression, selanjutnya ada pipa atau garis tegak lurus seperti ini. Nama filter yang akan kita gunakan apa? Contoh currency atau contohnya uppercase atau contohnya lowercase. Oke, untuk menggunakan format filter dapat dituliskan dengan pipa, tanda pipa seperti ini, selanjutnya nama filter. Penggunaan filter nanti dibatasi dengan tanda pipa, tanda buka kurung tegak, kurang lebih seperti ini. Nama filter merupakan nama dari filter tersebut, contohnya currency, uppercase, atau lowercase, ataupun yang lain-lainnya. Oke, contoh penggunaan filter, contohnya di view-nya, contohnya nanti saya buat contohnya seperti ini nih. Buka kurung kurawal sebanyak 2 kali dan tutup kurung kurawal sebanyak 2 kali, selanjutnya 31. Selanjutnya tanda pipa, berikutnya filter yang saya gunakan adalah currency. Currency di sini merupakan nama filter. Melakukan format expression menjadi mata uang. Jadi nilai 31 di sini nanti akan diformat menggunakan nilai mata uang. Hasil filter tersebut akan menghasilkan $31,00. Defaultnya nanti kurang lebih seperti ini nih untuk yang currency.
Oke, bagaimana kalau seumpamanya kita akan merubah sesuai dengan nilai mata uang di negara kita, di Indonesia, nanti ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan, tetap kita menggunakan currency, cuma nanti ada sedikit tambahan, disesuaikan dengan format nilai mata uang, disesuaikan dengan format dari nilai mata uang yang ada di negara tersebut. Selanjutnya untuk filter berantai. Filter dapat diimplementasikan lebih dari satu expression. Contoh, formatnya contohnya seperti ini nih. Kalau memang filternya lebih dari satu, contohnya kita bisa menggunakan contoh seperti ini nih. Buka kurung kerawal sebanyak 2 kali dan tutup kurung kerawal sebanyak 2 kali. Selanjutnya tanda pipa seperti ini, buka kurung tegak. Selanjutnya nama filter 1, selanjutnya dilanjutkan dengan pipa, selanjutnya nama filter 2, dilanjutkan dengan pipa, selanjutnya nama filter 3, selanjutnya diberikan jeda dengan tanda pipa, selanjutnya nama filter KN. Penjelasannya antara filter 1 dan lainnya nanti dibatasi dengan atau ditandai dengan pipa. Nama filter merupakan nama dari filter tersebut, contohnya currency, uppercase, atau contohnya nanti bisa menggunakan lowercase. Nama filter N merupakan nama filter seterusnya. Kalau memang nama filternya lebih dari 3 contohnya. Oke, selanjutnya argumen. Argumen pada filter seperti apa nanti implementasinya? Argumen pada filter merupakan nilai yang didefinisikan agar filter dapat menghasilkan nilai yang nantinya akan diinginkan. Berikut format argumen pada filter, contohnya expression, selanjutnya tanda pipa, selanjutnya filter titik 2, argumen 1, titik 2, argumen 2, titik 2, sampai dengan argumen ke N. Kita bisa menggabungkan argumen dengan filter. Penggunaan argumen menggunakan tanda titik 2 sebagai penandanya nantinya. Penandaan argumen dapat lebih dari 1. Contohnya kalau argumennya contohnya lebih dari 1. Oke, contoh penggunaan argumen contohnya buka kurung kurawal sebanyak 2 kali dan tutup kurung kerawal sebanyak 2 kali. Selanjutnya nilainya contohnya saya menggunakan 1, 2, 3, 4. Berikutnya untuk filternya, filter penggunaan argumennya contohnya buka kurung tegak, selanjutnya number titik 2, 2. Contohnya maksudnya apa? Number merupakan filter. Jadi number di sini merupakan filter. Angka 2 setelah filter number adalah argumen. Jadi ini disebut dengan argumen. Hasil dari filter di atas adalah 1,234 titik 00 dengan tambahan 2 digit di belakang angka. Jadi ada tambahan 2 digit di belakang angka ini yang nantinya akan bisa kita gunakan. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan praktekkan bagaimana penggunaan filter pada program. Ada beberapa aplikasi yang nantinya ada beberapa contoh aplikasi yang nanti akan saya implementasikan di materi pertemuan ini, mulai dari filter dengan menggunakan format huruf, selanjutnya filter menggunakan nilai mata uang, selanjutnya filter format nomor seperti apa, filter pada array, selanjutnya filter pada array bertingkat. Selanjutnya nanti yang terakhir ada membahas tentang array juga, cuman nanti yang akan dibahas adalah limit to yang ada di array itu sendiri. Saya akan mulai dari yang pertama, filter format huruf. Filter dengan format huruf. Oke, untuk membuat aplikasi ini yang kita butuhkan ada 3 file tentunya. Yang pertama, kita butuh yang namanya framework dari Angular-nya, Angular.js yang memang sudah kita gunakan dari materi awal pada waktu kita membuat aplikasi dengan menggunakan Angular.js. Yang kedua, kita buat controller contohnya. Kita buat controller dengan nama controller filter1.js. Satu lagi untuk view-nya kita buat di file HTML, namanya filter.html. Oke, seperti apa alurnya? Program nanti akan bekerja dengan merubah tulisan menjadi huruf kapital atau huruf kecil, menggunakan fungsi uppercase dan lowercase. Jadi sekali lagi ada 3 file yang akan kita gunakan di latihan 1 ini. Cuman untuk yang file pertama di sini saya tidak cantumkan di sini karena memang sudah kita sering gunakan dari praktikum di materi Angular.js yang pertama sampai yang sekarang. Oke, langsung saja untuk yang latihan 1 saya mulai dari file namanya controller filter1.js. Kita buat file contohnya seperti ini, nanti extensionnya adalah .js ya. Kita buat modul Angular modul, selanjutnya nama modulnya adalah belajar, selanjutnya kita buat controller dengan nama operasi.
Selanjutnya kita buat scope dengan scope.kata. Jadi scope.kata sama dengan selamat belajar AngularJS. Maksudnya apa? Nanti kita akan memberikan nilai string bernilai selamat belajar AngularJS. Selanjutnya scope.kata ini nantinya akan ditampilkan. Jadi nanti dari modul selanjutnya controller, berikutnya dari dari argumen di sini. Dari argumen di sini nanti akan ditampilkan di file HTML, di file filter.html jika script-nya nanti dijalankan. Yang kedua yang kita butuhkan adalah file HTML-nya. Contohnya saya buat dengan nama filter.html. Oke, kita buat seperti biasa. Selanjutnya nanti setelah kita buat seperti ini, jangan lupa source dari script source yang pertama yang kita gunakan adalah angular.js, yang kedua source yang kita gunakan adalah controller filter.js. Jadi agar nanti ini bisa kita gunakan. Nah, nanti untuk yang controller filter.js yang akan kita ambil adalah nama modulnya yaitu belajar dan nama controllernya yaitu operasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan contohnya sebelum diformat, kata sebelum diformat. Oke, expression kata di sini diambil dari controller scope.kata. Jadi diambil dari sini. Kan ada controller expression kata di sini merupakan ekspresi yang diambil dari controller scope.kata. Selanjutnya yang kedua di sini nanti akan ditampilkan dengan menggunakan huruf kapital. Ini pun mengambil kata dari controller $scope.kata. Cuman nanti di sini untuk filternya kita menggunakan uppercase. Selanjutnya yang di bawahnya lagi nanti untuk huruf ketiga, untuk baris ketiga kita menggunakan filter dengan nama lowercase. Oke, di sini dipisahkan dengan tanda tipa. Jadi pada waktu nanti di running kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya ada 3 nih. Yang pertama yang kita butuhkan adalah file angular.js-nya. Ini yang sering kita gunakan. Selanjutnya yang kedua, controller. Controller di sini kita bikin controller dengan nama controller filter 1. Berikutnya di dalamnya kita bikin buat modul dengan nama belajar. Selanjutnya buat controller dengan nama operasi. Selanjutnya nanti kita buat function scope. Selanjutnya untuk yang argumen di sini nanti $scope.kata yang nantinya akan saya tampilkan adalah ada statement yang nantinya akan saya tampilkan adalah selamat belajar AngularJS. Baru selanjutnya nanti kita buat satu file lagi. Satu file lagi, kalau ini kita buat file, contohnya seperti ini, file new. Selanjutnya kita simpan, Ctrl S. Jangan lupa untuk penyimpanannya, save as type-nya kita menggunakan JavaScript. Baru selanjutnya nama filenya kita simpan. Oke, ini contohnya. Selanjutnya untuk yang file HTML-nya, sama seperti yang latihan sebelumnya. Contohnya kita simpan, Ctrl S contohnya. Jangan lupa save as type-nya kita rubah menjadi HTML. Baru nama filenya apa. Ini contohnya untuk yang latihan yang pertama. Jadi nanti pada waktu di running kurang lebih seperti ini. Kalau sudah di running sebentar, saya buka filenya. Saya simpan di My Document. Oke, di sini nih belajar angular.js. Selanjutnya ada filter 1 ya. Nah ini. Cara untuk runningnya klik kanan. Selanjutnya tinggal tunggu dulu. Selanjutnya open with, pilih yang salah satu browser yang ada. Kebetulan contohnya saya menggunakan Firefox. Oke, nanti tinggal kita lihat hasilnya seperti apa di Firefox. Kurang lebih hasilnya contohnya seperti ini. Oke, nanti biasanya di atasnya akan muncul yang namanya yang ini nih. Filter di angular.js. Ini merupakan title ya, title yang sudah ada di yang saya buat contohnya di sini nih. Yang saya buat di file HTML-nya di sini kan title-nya saya buat dengan nama built-in filter di angular.js. Otomatis nanti title di sini ngaruhnya di pada waktu nanti ditampilkan di browser. Jadi muncul namanya contohnya seperti ini. Oke, nanti yang pertama yang akan muncul adalah sebelum diformat akan muncul kata yaitu selamat belajar AngularJS. Kata ini sesuai dengan yang ada di controller $scope.kata yang memang belum diubah. Selanjutnya yang kedua, kalau contohnya kita menggunakan huruf kapital, otomatis nanti semuanya akan jadi huruf kapital.
Selanjutnya yang terakhir, yang baris ketiga, nanti kalau seumpamanya kita ingin jadikan menjadi huruf lowercase atau huruf kecil semuanya. Ini contoh untuk yang baris ketiga. Jadi kita panggil contohnya variabelnya, selanjutnya jangan lupa tanda pipanya, berikutnya nanti nilai filternya. Nama filter yang akan kita gunakan apa? Yang pertama kita menggunakan uppercase, yang kedua contohnya menggunakan lowercase. Ini contoh filter di bahasa pemrograman di framework Angular.js. Oke, selanjutnya latihan kedua, filter dengan menggunakan format mata uang. Aplikasi ini sama seperti sebelumnya, ada 3 file yang akan kita gunakan. Yang pertama file Angular.js, Angular.js. Yang kedua kontrolernya, saya berikan nama contohnya controller filter2.js karena ada sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Yang ketiga file HTML-nya. Contoh nama filenya saya berikan nama dengan nama filter2.html. Untuk menggunakan format mata uang, gunakan filter currency nantinya. Secara default, filter currency menggunakan simbol dolar nantinya. Selanjutnya, programmer dapat mengubah simbol mata uang sesuai dengan negara yang diinginkan. Jadi, untuk yang latihan kedua di sini, kita menggunakan defaultnya, yaitu menggunakan currency. Otomatis yang nantinya akan tampil simbolnya adalah $. Oke, yang pertama yang harus kita buat adalah controllernya. Contoh, sama seperti tadi kita buat modul berikut controller. Selanjutnya saya buat function dari $scope.apple contohnya. Sama dengan saya isi nilainya 3000 contohnya. Oke, scope.apple memberikan nilai 3000. Scope.apple ini nantinya akan ditampilkan pada expression di file HTML, di file filter2.html dengan format currency jika script tersebut nanti dijalankan di browser. File yang kedua yang kita butuhkan adalah file untuk HTML-nya. Jadi kita panggil contohnya nama modul dan nama kontrolernya, yaitu belajar dan kontrolernya adalah operasi. Selanjutnya saya tampilkan contohnya harga apel sama dengan, saya panggil variabelnya, yaitu variabel apel. Selanjutnya tanda tanda pipa berikutnya filternya. Filternya saya menggunakan currency. Tutup kurung kurung kurawal sebanyak 2 kali. Otomatis nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Harga apel sama dengan $3000 contohnya. Kalau seumpamanya contohnya kita ingin merubah menjadi seperti format nilai mata uang di negara kita, rupiah, contohnya seperti apa? Yang perlu kita rubah cukup 1 contohnya. Kita buat 1 file lagi, untuk kontrolernya nggak usah karena sama. Selanjutnya nanti yang perlu kita tambahkan adalah setelah currency, baru nanti format ke nilai mata uang kita. Currency ×2, selanjutnya tanda kutip. Tanda kutip di sini fungsinya untuk menampilkan format nilai mata uang kita. RP titik, selanjutnya tanda kutip. ×2, nanti berapa angka di belakang koma yang nantinya di sini 0 di sini merupakan expression dan bilangan 0 di akhir di CD filter merupakan jumlah koma yang nantinya akan ditampilkan di belakang jumlah mata uang tersebut. Kalau contohnya kita menggunakan 0, otomatis nanti di belakang koma tidak ada koma, tidak ada 0, tidak ada nilai yang nantinya akan ditampilkan. Jadi pada waktu di running contohnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang latihan ketiga. Oke, selanjutnya yang berikutnya filter dengan menggunakan format nomor. Kita juga dapat mengatur banyaknya digit dalam satu angka menggunakan fungsi filter number. Contohnya formatnya contohnya expression, selanjutnya number ×2, jumlah digit yang akan ditampilkan berapa. Contoh seperti yang tadi. Aplikasi ini terdiri dari 3 file, hampir seperti tadi, file Angular.js, kontrolernya, contohnya kontrolernya saya buat dengan nama controller 4, filter4.js, satu lagi filter4.html, file HTML-nya. Yang pertama kita buat adalah controller filter4.js. Contoh nilai variabel yang akan saya tampilkan adalah 123.56789. Variabel scope.angka memberikan nilai kurang lebih contohnya seperti ini nih. Nantinya akan ditampilkan pada expression di file HTML. Filter, nama filenya adalah filter4.html jika script tersebut nanti dijalankan di browser. Selanjutnya kita buat file HTML, contohnya seperti ini. Source-nya kita ambil dari Angular.js dan controller filter 4. Selanjutnya kita panggil modul dan controller. Modul nama modulnya adalah belajar, selanjutnya kontrolernya adalah operasi. Selanjutnya angka normal. Angka normal sama dengan kita panggil variabel angka yang ada di controller itu sendiri. Selanjutnya angka dengan format number contohnya. Jadi kita panggil variabel angka, selanjutnya
kita gunakan contohnya filter number. Jadi baris kedua menunjukkan angka yang sudah diformat dengan fungsi filter number secara default hanya dibatasi pembulatan ke dalam 3 digit angka. Jadi 1,234.568. 8 dan 9 contohnya dibulatkan ke angka 7 nantinya. Jadi harusnya 567 kan ya. Cuman karena di atas 5 makanya dibulatkan contohnya. Ini yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya yang kedua, angka dengan number 2 digit tambahan. Jadi yang kita gunakan adalah panggil nama variabel angkanya. Selanjutnya filternya adalah number titik 22. Maksudnya apa? Baris ketiga menunjukkan angka yang terformat dengan pembulatan 2 digit angka. Jadi filter number titik 2. Selanjutnya yang terakhir, kalau kita gunakan contohnya nanti untuk filter numbernya contohnya kita bulatkan dengan angka 8. Baris keempat menunjukkan angka yang terformat dengan 8 digit angka. Karena bilangan yang ada sampai dengan 5 digit, 5, 6, 7, 8, 9, maka sisanya diberikan tambahan 00 nantinya. 00 untuk melengkapi 8 angka tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Ini untuk defaultnya. Selanjutnya angka dengan format number, contohnya 1, 2, 3. Jadi hanya diambil 3 di belakang titik ini. Selanjutnya angka dengan nomor 2 digit tambahan. Jadi di belakang titik yang diambil adalah 2 angka. Jadi harusnya 56, cuman dibulatkan. Selanjutnya angka dengan nomor 8 digit tambahan. Harusnya di belakang titik di sini diambil 8. Tapi karena sisanya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kekurangannya ditambahkan dengan angka 0. Ini contohnya untuk yang pembulatan contohnya. Berikutnya filter pada array. Aplikasi ini bekerja dengan cara menginput karakter. Menginput karakter, kemudian aplikasi akan menampilkan kata yang berasal dari array yang didefinisikan, yang memiliki karakter yang sama dengan kata yang diketik nantinya. Aplikasi ini terdiri dari 3 file. Yang pertama ada file angular.js, ada controller, contohnya saya buat dengan nama controller 5, selanjutnya file HTML. File HTML dengan nama filter5.html. Oke, untuk controllernya contohnya seperti apa? Contoh saya buat seperti yang ada di depan ini. Saya buat modul dengan nama belajar, selanjutnya saya buat controller dengan nama operasi. Selanjutnya saya panggil contohnya, saya buat variabel array dengan nama kendaraan, di mana isinya pesawat, mobil, motor, dan sepeda. Jangan lupa dipisahkan dengan koma dan tanda kutip 1. Oke, nanti variabel array scope kendaraan di sini akan ditampilkan pada expression di file HTML jika strip dijalankan di browser. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah file HTML-nya. Source-nya kita ambil dari angular.js dan controller filter5.js. Selanjutnya kita panggil contohnya nama modul dan nama controllernya. Kebetulan di sini saya menggunakan inputan. Inputan di sini saya menggunakan teks. Jadi untuk modelnya kita gunakan seleksi. Di sini kan ada untuk nama modelnya saya gunakan seleksi contohnya. Selanjutnya karena di sini saya menggunakan array, saya gunakan contohnya filter. Penggunaan filter di sini saya panggil yang seleksi itu sendiri. Jadi yang diseleksi dari model yang berupa input teks nantinya. Oke, penggunaan filter titik 2 seleksi merujuk pada direktif ng model pada input teks kendaraan, merupakan array yang nilainya akan didefinisikan di controller 5.js. Kurang lebih filenya seperti ini nih. Oke, contoh saya buka file yang kedua, file latihan kelima, ada controller 5 ya. Controller 5, selanjutnya ada latihan, nah filter kelima. Ini contohnya untuk yang kelima nih. Selebihnya saya close terlebih dahulu. Jadi kita buat controller dengan nama controller filter5.js. Selanjutnya di dalamnya kita buat modul dan controller. Berikutnya kita buat array dengan nama kendaraan. Berikutnya kita isi. Selanjutnya di file HTML-nya kita panggil contohnya nama filter dan nama modelnya kita panggil. Contohnya nama modulnya kita panggil. Selanjutnya nanti akan muncul yang namanya inputan. Di sini ng modelnya saya gunakan seleksi, nantinya akan dipanggil di sini nih. Jadi ketika di running ya kurang lebih nanti seperti ini nih. Saya buka filter 5 ya, klik kanan, selanjutnya open with saya menggunakan browser menggunakan Mozilla Firefox. Oke.
Di sini sudah terlist nama-nama kendaraan, ada pesawat, mobil, motor, sepeda. Ketika saya ketik contohnya, nanti akan muncul kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Namanya akan muncul. Kalau saya ketik P, nanti akan muncul contohnya sesuai dengan kata yang huruf atau kata yang saya ketik. Contoh lain, saya ketik B, nanti akan muncul contohnya mobil, B-nya. Ini salah satunya contoh filter yang ada di di AngularJS. Kalau kita menggunakan, kita gabungkan dengan yang namanya array. Kayak awalnya contohnya seperti ini, selanjutnya kita ketik contohnya, nanti otomatis akan terfilter. Gitu. Ini fungsi dari filter. Selanjutnya filter pada array bertingkat, ada 3 file yang kita butuhkan, ada controller 6.js, ada file HTML, filter 6.html. Oke, contoh saya buat file contohnya seperti ini untuk yang latihan 6, di controllernya contohnya saya buat seperti ini. Saya buat array, cuman arraynya bertingkat. Warna contohnya merah, mereknya Honda. Warna civil, mereknya Hyundai. Warna hitam, mereknya Suzuki. Selanjutnya kita buat file view di HTML-nya. Kita panggil contohnya seperti tadi, cuman kita menggunakan order by di sini. Maksudnya apa? Memungkinkan data keluaran terurut. Dalam hal ini diurutkan berdasarkan nilai warnanya nanti. Jadi yang kita panggil adalah nama dari mob di sini merupakan nama objek yang diambil dari nama variabel mobil. Oke, nantinya akan ditampilkan contohnya seperti ini nih, yang akan di running. Jadi diurutkan berdasarkan nilai dari warnanya, hitam, merah, silver. Oke, selanjutnya ada yang namanya limit to pada array. Untuk limit to di sini yang kita butuhkan adalah kita tetap menggunakan controller filter 6, cuman file HTML-nya aja yang kita gunakan filter file HTML-nya kita buat file baru, contoh dengan nama filter 7.html. Oke, jadi di sini ada limit to 2, memungkinkan data keluaran hanya 2 saja contohnya. Order by memungkinkan data keluaran terurut, dalam hal ini itu diurutkan berdasarkan nilai warna. Contoh kalau isinya lebih dari 2 contohnya dan sangat banyak. Yang ditampilkan contohnya cuma 2. Oke, ini contoh untuk materi tentang filter yang ada di AngularJS. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-11. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.